Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang suhu dan kalor. Nah, pertama sebelumnya kita sudah belajar tentang suhu. Maka hari ini kita akan belajar tentang kalor. Ya, coba diingat-ingat kembali. Kalor itu merupakan besaran pokok atau besaran turunan ya. Ya, betul sekali. Kalor merupakan besaran turunan. Turunan dari besaran pokok apa saja ya? Nanti kita akan pelajari setelah ini. Tapi sebelumnya, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca doa sebelum belajar, Allah akan meridhai pelajaran kita sehingga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat bagi kehidupan kita dan bernilai pahala. Sudah siap belajar? Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang AD 3.4, yaitu menganalisis konsep suhu, penguraian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Silahkan kalian coba buka Al-Quran Surat Al-Qamar ayat ke-49. Artinya adalah, sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Baik anak-anak, sekarang untuk kali ini kita akan belajar tentang pengertian kalor. Tadi kalor itu apa ya? Nah, kita belajar tentang pengertian kalor. Silahkan kalian perhatikan di sini. Di sini, Bu Guru tunjukkan ada lilin, kemudian di sini ada wadah, gelas wadah ya, gelas ukur yang berisi air. Di dalam air ini ada partikel-partikel airnya yang Bu Guru gambarkan sebagai lingkaran berwarna biru muda. Di sini juga ini yang berwarna biru tua yang panjang ini kita anggap sebagai termometer Celcius. Kemudian Q di sini itu apa? Nah, Q ini adalah simbol untuk kalor yang akan kita pelajari hari ini. Di sini, ketika Bu Guru nyalakan api dari lilin ini, maka partikel air akan bergerak. Ya, partikel air akan bergerak sehingga terjadi perubahan suhu. Apabila terjadi perubahan suhu di sini, otomatis di dalam air ini akan muncul yang namanya kalor. Nah, kira-kira sudah dapat bayangan belum? Ada perubahan suhu, kemudian ada kalor. Nah, di sini kita akan belajar tentang pengertian kalor. Pengertian kalor. Di sini ya. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang terjadi karena perubahan suhu. Sudah dapat bayangan? Tadi di sini ada termometer yang tadinya suhunya rendah. Ketika dipanaskan, airnya dipanaskan, maka air ini suhunya akan naik. Otomatis akan muncul yang namanya kalor. Ternyata kalor merupakan salah satu bentuk energi yang terjadi karena perubahan suhu. Kalau tidak ada perubahan suhu atau suhunya tetap, apakah akan ada kalor? Kira-kira ada tidak ya? Nah, kalau tidak ada perubahan suhu, maka kalornya sama dengan 0.
Satuan kalor adalah kalori. Namun, karena kalor merupakan energi, sedangkan satuan SI dari energi adalah Joule, maka satuan SI untuk kalor adalah Joule. Di mana 1 Joule ini setara dengan 0,24 kalori dan 1 kalori setara dengan 4,2 Joule. Bu Guru ulangi ya. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang terjadi karena adanya perubahan suhu. Satuan kalor adalah kalori. Tapi karena kalor merupakan salah satu bentuk energi di mana energi memiliki satuan SI berupa Joule, maka satuan SI untuk kalor adalah Joule. Paham semuanya? Kita lanjutkan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya besaran kalor. Nah, anak-anak, ternyata kalor ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah yang pertama, massa benda. Satuan massa benda apa ya? Kilogram, betul. Selanjutnya adalah kalor jenis benda. Simbolnya C. Kalau massa benda simbolnya M. Dan yang ketiga adalah perubahan suhu. Guru ulangi ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kalor adalah yang pertama ini massa benda. Selanjutnya ada perubahan suhu. Selanjutnya ada kalor jenis benda. Berarti ada 3 faktor yang mempengaruhi besarnya kalor. Apakah faktor-faktor ini berbanding terbalik atau sebanding? Nah, kita lihat di samping ini ada persamaan Q kalor sama dengan M dikali dengan C dikali dengan delta T atau perubahan suhu. Bu Guru ulangi ya. Besarnya kalor dipengaruhi oleh M, kemudian kalor jenis benda, dan perubahan suhu. Semakin besar Q-nya, semakin besar kalornya, maka dipengaruhi oleh besarnya ini, massa benda, kalor jenis benda, atau delta T-nya atau perubahan suhu. Kalau M-nya makin besar, massa bendanya paling besar. Ya. Ini dihapus dulu. Dihapus dulu ini ya. Kalau misalnya massa bendanya semakin besar, kira-kira menurut kalian, ya, kalau misalnya nih, massa bendanya semakin besar, ini M-nya makin besar, kira-kira Q-nya makin besar atau makin kecil? Iya, betul, Q-nya makin besar juga. Kalau C-nya makin besar, Q-nya bagaimana kira-kira? Kalau C-nya makin besar, maka Q-nya otomatis juga akan semakin besar. Kalau perubahan suhunya semakin besar, maka Q-nya juga semakin besar. Nah, tadi kita sudah belajar. Q memiliki satuan berupa Joule. M adalah massa benda. Satuannya apa kalau M itu? M satuannya apa?
gram. Betul. Sedangkan C ini satuannya apa? C satuannya adalah joule per kilogram derajat Celcius. Nah, ini tulisannya Bu Guru jelek nggak apa-apa ya. Oke. Sedangkan perubahan suhu satuannya apa? Maka perubahan suhu kita menggunakannya Celcius ya. Satuannya adalah derajat Celcius. Kita ulangi. Massa benda memiliki satuan kilogram. Ya, simbolnya M. Kalor jenis benda satuannya adalah joule per kilogram derajat Celcius. Ini simbolnya C. Sedangkan perubahan suhu satuannya adalah derajat Celcius ya. Derajat Celcius besaran simbolnya adalah delta T. Sampai sini ada pertanyaan. Kita lanjut ke contoh. Contohnya ini. Contoh. Berapa besar kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebatang besi yang massanya 10 kg dari 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius jika kalor jenis besi adalah 450 joule per kilogram derajat Celcius. Kita tentukan dulu untuk diketahui dulu ya. Berarti di sini diketahui ada massa benda. Kemudian ada perubahan suhu. Nih perubahan suhu. Perubahan suhu dari 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Berarti di sini perubahan suhunya berapa? 20 kah? 100 atau 80? Perubahan suhunya adalah berapa? 80 derajat Celcius. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari 100 ya, ini dikurangi 20 derajat Celcius. Sehingga ya perubahan suhunya menjadi 80 derajat Celcius. Nih, lihat. Diketahui massa benda 10 kg. Dari sini nih ya, 10 kg. Kemudian perubahan suhunya 100 dikurangi 20 derajat Celcius. Jadinya adalah 80 derajat Celcius. C-nya atau kalor jenis besinya adalah 450 joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah kalor. Besarnya kalor. Simbol kalor apa? Ki. Betul. Yang ditanya adalah Ki sama dengan berapa ya? Jawabannya begini. Ki sama dengan MC kali delta T. M-nya ini 10. Kita tulis di sini 10. C-nya 450. Kita tuliskan di sini. Ya, selanjutnya delta T-nya perubahan suhunya 80 kita tuliskan di sini. 10 dikali 450 dikali 80 derajat Celcius, maka hasilnya adalah 360.000 joule. Kita sederhanakan, kita ubah satuannya menjadi kilo, maka hasilnya adalah 360 kilojoule. Kalau kalian menuliskan hanya sampai di sini,
Ya, di sini ini boleh. Tidak harus dikonversikan menjadi satuan kilogram. Maka jawabannya ya, besar kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebatang besi yang masanya 10 kg dengan perubahan suhu 80 derajat Celcius dan kalor jenisnya 450, besarnya adalah 360 kJ. Inilah kesimpulannya. Begitu ya anak-anak ya. Untuk pertemuan kali ini, kita cukupkan sampai sini saja. Berarti kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah tadi yang pertama, diingat kembali, coba. Ini ya, pertemuan kita yang pertama tadi, pengertian kalor. Kalor, tadi apa? Kalor merupakan besaran salah satu bentuk energi yang dipengaruhi karena adanya perubahan suhu. Satuan kalor dalam SI adalah Joule. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua. Ternyata, apa saja? Ternyata besarnya kalor dipengaruhi oleh massa jenis benda, massa benda, kalor jenis benda, dan perubahan suhu. Itu adalah kesimpulan yang kita pelajari untuk hari ini. Selanjutnya, untuk tanya jawab, kita akan belajar di grup kelas kita ya anak-anak ya. Untuk video kali ini, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.